Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari Selasa ini kita akan memulai pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Kalian sudah memasuki bab 1 di semester 2 ini, dan kemungkinan besar diprediksi untuk bulan Maret ke depan tanggal 1 mungkin kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS, tapi itu masih prediksi karena untuk keadaan sekarang ini masih belum stabil ya. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Di bab 1 ini kalian sudah memasuki pembelajaran bab 1, yaitu kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Nah, bahan-bahan ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan yang bisa digunakan untuk peralatan sehari-hari atau mungkin barang kesenian yang pastinya memiliki nilai estetik atau keindahan tersendiri. Yang kita bahas yang pertama yaitu kerajinan dari bahan kayu. Nah, kayu atau woodcraft ini merupakan produk yang sudah lama ditekuni masyarakat Indonesia, bahkan sebelum sebelum negara Indonesia merdeka. Di kerajaan-kerajaan zaman dahulu sudah memanfaatkan yang namanya kayu yang dijadikan untuk mungkin peralatan rumah tangga atau mungkin barang-barang kesenian ya. Nah, kerajinan kayu ini seringnya itu dibuat menjadi sebuah corak ukiran. Nah, corak ukiran ini di masing-masing daerah itu memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri ya. Dan untuk kayu yang digunakan itu tidak hanya kayu jati saja, tapi bisa kayu mahoni, pinus, sawo, nangka, dan kayu kelapa atau kita sebutnya itu adalah gelugu ya. Oke. Nah, contoh yang pertama itu adalah hiasan topeng dari kayu jati khas Cirebon. Ya, topeng ini bisa dijadikan sebuah hiasan ataupun bisa digunakan untuk sebagai properti untuk tarian seperti tari ronggeng, tari topeng ya. Lalu ada juga miniatur kapal perahu Mississippi. Ini kapal perahu Mississippi yang merupakan ciri-ciri khas atau oleh-oleh khas dari khas Makassar ya. Ini terbuat dari kayu jati. Nah, di daerah kita sendiri juga ada memanfaatkan kayu jati. Nah, contohnya ini gebyok dari kayu jati ya. Gebyok kan ini kan bagian depan dari rumah joglo. Ada pintu gitu kan. Nah, biasanya gebyok ini digunakan untuk bagian depan dari rumah joglo seperti yang digambar ini. Nah, gebyok jati ini seringnya merupakan ciri khas, dan orang yang sering membuat gebyok seperti ini adalah orang daerah Kudus. Nah, kalau di Jepara sendiri adalah sering membuat yang namanya ukiran. Ukirannya itu memiliki motif yang berbeda dengan gebyok Kudus ya. Motifnya itu ada beberapa macam. Nah, ini ada contoh gambarnya itu dari mulai buah susun, daun jumbai, relung, dan terubusan. Ini tuh sebenarnya terinspirasi dari bunga teratai ya, atau lotus. Nah, ukiran ini diwujudkan menjadi sebuah karya berupa yang namanya hasil perabotan rumah tangga atau mebel ya. Bisa dibuat menjadi lemari atau mungkin meja rias, terus tempat tidur dan lain sebagainya. Digunakan untuk mebel atau perabotan sehari-hari ya. Bahkan untuk di Jepara sendiri zaman dahulu saja sudah diekspor ke Eropa. Di zaman Kartini itu sudah diekspor kerajinan ukiran dari Jepara. Oke, selanjutnya ranting kayu juga bisa digunakan untuk membuat berbagai kerajinan kayu. Dan untuk menyusunnya itu menggunakan teknik konstruksi atau constructing dan bisa menghasilkan kerajinan seperti tempat pensil ataupun bingkai foto.
Nah, seperti di gambar ini ada bingkai foto atau cermin ya. Dan selain itu ranting juga kalau disusun sedemikian rupa bisa dijadikan sebagai mebel seperti meja dan kursi. Lalu ada bambu. Bambu juga bisa dimanfaatkan. Bambu kan sebenarnya bambu ini tidak akan pernah habis karena kan ini sejenis tanaman liar ya. Nah, karena tanaman liar ini kan kadang malah membuat tanah itu menjadi tidak subur, bahkan menjadi singup gitu bahasa Jawanya. Kalau di kebun-kebun gitu kan, itu bisa dimanfaatkan untuk kerajinan ya. Dan bambu ini sering sekali ditemukan di daerah-daerah tropis. Kita lanjutkan. Nah, bambu bisa dimanfaatkan untuk bingkai foto ataupun juga bisa digunakan untuk hiasan lampu, dan seringnya juga bisa dibuat menjadi alat musik di Jawa Barat seperti angklung atau mungkin gamelan Bali juga bisa. Rotan merupakan jenis tanaman dari pinang-pinangan yang hidup memanjat dan merambat menjalar, tumbuh di bagian alam hutan tropis ya. Bagian tanaman rotan ini bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Dan selain itu bisa digunakan untuk bahan baku industri keramik atau farmasi ya, atau obat-obatan. Nah, ini adalah contoh dari kerajinan bambu, bisa dibuat kursi atau mungkin tas anyaman. Lalu tempurung kelapa yang biasanya hanya dijadikan sebagai arang untuk membakar sate ataupun mungkin makanan-makanan lainnya, ternyata bisa dimanfaatkan untuk menjadi kerajinan atau alat kebutuhan sehari-hari, misalkan jadi lampu hias, menjadi teko, tempat minum, bahkan bisa jadi sendok kayu. Nah, kita masuk ke materi mengolah kayu yang dijadikan menjadi kerajinan. Contohnya itu, kerajinan kayu itu seringnya dibuat menjadi ukiran atau carving ya. Dan untuk carving ini memerlukan bahan yang bisa dipahat, makanya dipilihlah kayu yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan. Sebelumnya, saat kita memahat atau mengukir atau mengcarving ini, perlu membuat pola atau desain terlebih dahulu. Biasanya polanya itu dibuat di kertas, lalu akan dipahat, ditempelkan di kayu, lalu akan mulai digambar, lalu dipahat seperti itu. Untuk lebih jelasnya sih kalian bisa lihat di YouTube ya, untuk cara mengukir kayu seperti apa. Ini contohnya ya, beberapa industri mebel. Ini ada pengrajin yang memanfaatkan limbah dari kerajinan mebel. Kalau mebel itu kan pasti banyak limbahnya ya, mungkin dari kayu-kayu yang tak terpakai atau mungkin kulit kayunya. Nah, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan hiasan ukiran. Loh, bisa dibuat juga menjadi miniatur kereta api atau bisa jadi tempat handphone. Oke, kita lanjutkan. Bambu, anyaman bambu bisa dijadikan sebagai tikar atau bisa jadi dinding rumah tradisional, atau kalau kita sebutnya ada gedek ya, gedek. Nah, bambu yang dipilih itu adalah bambu yang sudah matang dengan ruas yang panjang. Peralatan yang digunakan untuk membuat sebuah anyaman, membuat dinding bambu atau mungkin tikar itu menggunakan gergaji dan catut yang bersunggut bundar. Lebih detailnya kalian bisa lihat di Google ya, kalian search sendiri catut itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain itu, di sini ada gambar pengrajin yang membelah bambu menjadi bilah-bilah kecil, lalu akan menghasilkan sebuah anyaman ya, seperti yang digambar. Lanjutkan.
rotan. Rotan itu kan sebenarnya tadi kan tumbuhan yang menjalar gitu ya. Itu sebenarnya di alamnya itu rotan itu bagian isi dalamnya itu lembek ya. Dia lentur sekali. Nah, untuk dibuat sebuah kerajinan itu memerlukan tahapan khusus dari mulai penggorengan, penggosokan, pencucian, pengeringan, pengupasan, pemolesan dan pemutihan, bahkan pengasapan. Jadi memerlukan proses yang sangat rumit, tahapan-tahapannya tidak instan. Makanya rotan itu mahal ya. Karena ada proses penggorengan, lalu mungkin pencucian, pemolesan, sehingga kalau sudah seperti itu, maka rotan akan mudah akan mudah dibentuk, ya seperti itu. Makanya rotan itu sangat mahal. Nah ini contoh rotan yang sudah kering ya. Rotan yang sudah diolah sedemikian rupa, maka bisa diolah menjadi kerajinan seperti di gambar ini, membuat kursi ya. Nah kalau di Kalimantan itu kerajinan rotan kan rotan itu kan adanya di Kalimantan. Nah kalau di Kalimantan sendiri itu karena rotan waktu itu rotan itu kan asalnya lembek ya. Kalau orang Dayak sana itu sering digunakan menjadi lauk pauk, menjadi sayur, dimasak kuah santan kayak gitu biasanya. Oke, lanjutkan tempurung kelapa. Tempurung kelapa ini menggunakan teknik khusus, maka akan bisa dibuat menjadi sebuah kerajinan. Dan juga tempurung kelapa ini harus dipisahkan dulu, dikupas dulu dari sabut kelapanya ya, sehingga dengan begitu akan mudah membuat kerajinan dari tempurung kelapa. Nah, awalnya kan seperti ini. Tempurung kelapa ini biasanya kan seperti ini, dibuat arang untuk dimanfaatkan untuk membakar sate, karena kan untuk arang tempurung kelapa ini kan jauh lebih sulut apinya itu jauh lebih tahan lama daripada arang kayu biasa. Tetapi untuk sekarang ini tempurung kelapa bisa dimanfaatkan menjadi barang yang lebih fungsional, lebih praktis untuk untuk alat sehari-hari. Biasanya sih seringnya digunakan untuk alat masak ya, mesti sendok kayu atau mungkin mangkuk atau mungkin piring bisa, atau gelas. Nah, untuk menarik minat pembeli, maka kerajinan-kerajinan tersebut harus dikemas sedemikian rupa ya. Karena apalagi kan yang namanya produk kerajinan itu kan relatif ukurannya kecil-kecil, maka ya harus dibungkus atau dikemas. Nah, tujuannya apa? Supaya lebih meningkatkan nilai ekonomisnya, lebih terlihat indah, lebih estetik, lebih cantik, dan pastinya kerajinan tersebut akan lebih tahan lama karena sudah dikemas ya. Contohnya di sini ada sebuah bingkai dari susunan bambu yang vertikal, lalu ini dikemas sedemikian rupa menggunakan karton ya, kardus karton. Nah, seperti ini. Dan untuk kemasannya itu tergantung dari jenis kerajinannya ya. Kalau kerajinan kecil-kecil ini kan biasanya menggunakan kardus atau mungkin memanfaatkan box karton. Tapi kalau misalkan kerajinannya berwujud seperti gebyok ataupun mungkin alat perabotan sehari-hari atau mebel seperti